Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, kemarin malam tidak jadi upload ya karena ada sesuatu hal, dan ini kita upload siang-siangan ya di hari libur ini, hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 ya. Kemarin di hari Jumat IHSG-nya ijo royo-royo ya teman-teman ya. Jumat berkah kemarin ditutup di level 6888 ya, koma sekian-sekian. Dan ada 302 saham naik, 246 saham turun, dan 135 saham tidak bergerak ya. Jadi dalam sepekan ini IHSG-nya hijau 3 kali ya, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Setelah di hari Kamis kemarin minus 1,48%, ternyata hari ini dimanfaatkan oleh asing untuk beli-beli saham dengan harga diskon ya teman-teman ya. Karena di hari Jumat kemarin asing melakukan pembelian 1,08 triliun rupiah ya, banyak sekali ya. Dan saham apa saja yang dibeli asing kemarin di hari Jumat? Kita lihat ada Bank Jago ya, Bank Jago Arto ya, diborong asing 806 miliar, terus Bank BRI diborong asing 346 miliar, SMGR, ASII, dan juga MTEK ya di 5 besar net foreign pay-nya ya. Terus kita lihat di net foreign sale-nya, sama apa saja yang dijual asing pada hari Jumat kemarin. Ada Bank Mandiri, terus Bank BCA, Adro, Antam, dan juga BRPT ya. Itu dia saham-saham yang dijual asing hari Jumat kemarin ya. Ya, kita review dulu saham kemarin yang kita analisa ya. Ada Adro, PT Adaro Energi Indonesia, kemarin hari Jumat itu turun ya, turun ke 2450. Tapi pada awal-awal jam 9 itu open gap ya sampai 2590 ya. Jadi yang ambil di awal-awal open itu di 2540 ya, dari 2520. Opennya di 2520, terus kalau ambil 2520 dan cuan di 2590 itu berarti cuan ya, cuan lumayan ya. Tapi setelah itu di bawah turun ya, di bawah sideways di situ aja. Tapi yang ambil tiktokan sih kalau bisa sih cuan ya berkali-kali ya. Dan di akhir di sesi 2 juga naik sedikit, terus di bawah turun di penutupannya ya. Jadi yang ambil kemarin bisa di hold, semoga menjadi titik support ya kemarin ya. Oke, selamat bagi teman-teman yang cuan di Adro kemarin. Ya, hari ini kita akan bahas saham Sido Muncul ya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ya. Ya, kita lihat dulu sekilas tentang perusahaannya. Sido Muncul ini bergerak dalam bidang industri herbal ya, seperti industri medis, farmasi, herbal, kosmetik, makanan, dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, dan transportasi darat dan jasa ya. Ya, ini beberapa anak perusahaan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul ini. Ada Muncul Nigeria Limited ya, terus PT Berligo Mulia Pharma, terus PT Muncul Mekar, terus PT Semarang Herbal Indoplan ya. Itu dia anak-anak perusahaan dari Sido Muncul ya. Kita lihat produk-produknya dari Sido Muncul ya. Ada tolak angin ya, Sido Muncul tolak angin ya. Terus ada Kuku Bima Energi, C1000 vitamin, terus ada Sido Muncul susu jahe ya. Dan terus Sido Muncul kopi jahe juga, minuman dari biji kopi. Terus ada vitamin C1000 ya, vitamin ya. Terus ada sari kunyit soft capsule ya dari Sido Muncul. Itu dia produk-produk dari Sido Muncul ya. Kita lihat dari itu ya, proses ekstraksi dari petani ya, hingga produksi ya. Terus proses produksinya kita lihat galeri-galerinya ya dari Sido Muncul ya. ISO ya, sertifikat ISO ya. Terus kendali mutu juga ya, selalu memastikan bahwa produk yang menghasilkan dalam memenuhi standar mutu tinggi ya. Terus komitmen juga untuk membuat produk yang aman dan berkualitas. Semua produknya memiliki izin BPOM dan sertifikat halal MUI, yaitu dia dari Sido Muncul ya. Bisa dilihat di websitenya sidomuncul.co.id. Ya, kita lihat beritanya dari Sido Muncul ini ya.
Laba bersih Sido muncul tambah tumbuh 35% menjadi 1,26 triliun di 2021 ya. Jadi sepanjang 2021 itu laba bersih Sido muncul itu 1,26 triliun ya. Itu tumbuh sekitar 35% secara year-on-year dibandingkan akhir tahun 2020 lalu ya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja penjualan yang mencapai 4,02 triliun pada 2021. Terus penjualan Sido di periode ini tercatat tumbuh 20,55% secara year-on-year ya. Menurut laporan keuangan yang baru dirilis ya, Q4-nya jadi sudah dirilis ya Sido ya. Berdasarkan segmen, penjualan jamu herbal dan suplemen menjadi kontributor penjualan utama Sido ya dengan komposisi sebesar 2,69 triliun. Sementara penjualan produk makanan dan minuman tercatat 1,19 triliun dan produk farmasi 137,15 miliar rupiah. Dengan kinerja penjualan tersebut, rasio EBITDA terhadap penjualan Sido membaik ke level 36,32% pada 2021. Pada tahun sebelumnya, rasio EBITDA terhadap penjualan perseroan berada di level 28,99% ya. Jadi naik ya EBITDA-nya ya. Terus total asetnya Sido tercatat 4,07 triliun per 31 Desember 2021. Sementara ekuitasnya tercatat sebanyak 3,47 triliun, tumbuh 7,7% dari tahun sebelumnya sebesar 3,22 triliun rupiah ya. Jadi keuangan Q4-nya baik, ini bagus ya dibandingkan dengan tahun lalu, meningkat ya laporan keuangannya. Ya, kita lihat Sido muncul hari ini ditutup di level 975 ya, naik 2,09% ya. Kita lihat di top net buyer-nya di Sido muncul hari ini ada SQ ya, SQ beli 10,4 miliar ya. Terus di net sellernya, top net sellernya ada U dan AK ya, asingnya jualan ini 4,6 miliar ya. U, AK dan AI ya, YP juga terbesar U ya. Dan ini besok bisa diperkirakan ya bisa saja naik, tapi mungkin akan turun dulu gitu ya. Kalau dia turun beli aja ya, kalau dia turun beli. Terus mungkin kemungkinan naiknya adalah kemungkinan naik 1,2% gitu dari titik terendahnya gitu. Jadi bagi yang mau scalping ini mungkin besok bisa jadi rekomendasi singkat ya, untuk cuan 1 atau 2%-an gitu di Sido muncul ya. Setelah besok ya, kalau nggak sempat turun ya berarti akan naik gitu. Tapi kalau turun mungkin dia akan naik lagi sedikit ya. Oke, kita nanti lihat di chartnya saja bagaimana. Oke, kita lihat di fundamentalnya tadi sudah ya, sekilas di tadi ada semua aset dan juga penjualan. Terus earning per share-nya 42 rupiah. Terus PBV-nya berapa? PBV-nya sudah tinggi ya, 8,43 kali ya. Terus PER-nya 23 kalian ya. Terus profitability-nya bagus sekali. OPM-nya 38,8%. DER-nya 17% ya, utangnya dikit ya, 17%. Terus ya ROE-nya 36% ya. Terus dividennya berapa? Dividennya itu di tahun kemarin 18 rupiah per lembar ya, dan 15 ya di bulan Maret dan juga bulan April ya, bulan April dan Agustus. Kemungkinan tahun ini juga di bulan April dan juga Agustus sih, makanya sahamnya mulai naik nih dari 900-an ke 975 ya. Ya, kita langsung ke chartnya Sido ya, industri jamu dan farmasi Sido muncul TBK. Kalau kita lihat di chartnya ya, dari tahun 2017 itu masih di harga 200-an ya, 200-300-an, dan sampai hari ini di tahun 2022 sudah 5 tahun ya, sahamnya terus menerus naik ya, naik terus. Bahkan di pandemi lalu sempat ikut turun juga di Maret ya, Maret 2020 sempat turun dan diserok habis-habisan ya, akhirnya naik gila-gilaan ya. Ini sempat jadi resisten di 705, kemudian jadi support
lalu naik lagi jadi support lagi 705, support kuat ya. Terus setelah Juli ya, di Juli 2021 kemarin naik ya, semua naik terus 700. Emang ini sahamnya bergeraknya lambat sih ya, kalau memang kalau sudah naik tinggi des gitu terus sideways aja gitu, lama sideways, terus dia naik kencang lagi twing gitu ke atas, berpersen-persen ya naiknya ya. Ini aja naik 8% ya, kemudian sideways lagi, sideways kecil, naik lagi ke 920 ya, terus sideways lagi mentok di 865 ini garis biru, terus naik lagi gila-gilaan ya. Naik berapa persen ini? Naik tinggi ya, mulai dari ini 4 Januari ya sampai 24 Januari dalam sebulan itu. Bukan sini aja sampai tanggal 12 ya, naik 10% ya. Mantap ya. Nah, setelah naik 10% dia sideways lagi tuh, mentok di 920, terus ini mantul lagi naik ke 975 ya, 970. Ini berarti sudah breakout ya, sedikit breakout dari 970 tembus ke 975. Apakah akan kayak Adro kemarin ya, ini menjadi support atau bagaimana? Kita lihat saja besok ya. Mungkin ini besok akan turun dulu ke 970 atau 965, nanti baru bisa naik lagi ke 980 ya. Akankah Sido muncul ini tembus ke 1000? Bisa jadi ya, mungkin akan tembus ke 1000 setelah tahun ini selesai ya. Apalagi kalau isu Omicron ini berlanjut, mungkin ini akan membawa Sido ke 1000 lagi ya. Belum sampai 1000 ya, belum pernah ya. Ya paling 100 lah, 900-an nih, 900 bisa ke 1000 lah, sampai akhir tahun bisa lah ya, semoga ya. Yang belum punya Sido bisa dicicil, yang sudah punya bisa di average up ya. Kalau ada di bagi yang sudah punya lama itu pasti suka ya ditabung ya, setiap tahunnya bagi dividen juga, terus sahamnya pergerakannya tumbuh gitu ya. Bagus untuk disimpan lah, dicicil ya tiap bulan, atau tiap bulan satu lot atau berapa gitu ya. Begitulah analisa singkat dari kami tentang saham Sido ini. Bukan rekomendasi ya, bukan rekomendasi untuk beli. Yang mau beli silahkan, yang nggak beli juga tidak apa-apa, kami tidak menyarankan ya. Ya kalau mau beli usahakan pakai duit dingin ya, uang dingin, uang yang tidak dipergunakan ya, memang sengaja untuk ditabung, yang ditabung aja di saham gitu ya. Ya terima kasih sudah nonton video ini, sudah klik video ini, sudah nonton sampai akhir. Terima kasih, semoga kita diberikan cuan bersama-sama di pekan depan ya. Semoga pekan depan IHSG-nya lebih kondusif lagi, tembus ke 7000, amin. Salam cuan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.